Jadi dari Tali sepatu. tali sepatu. Ya, Nilainya berapa sih yang itu? apa? Yang mana Bu? Ah, boleh. Bahan dasarnya dari Ini lele. yang ini 50-an. 15 ribu. Ini yang seon 30. Ini seperempat 75. Biar anak-anak sendiri kan. Jadi Masa kita dia bayar buat dari sama bensin. Ah, iya. Kelurahan Cigeding, Kecamatan Ujung Berung. Ujung Berung. Ujung Berung ya. Tadi pas alun-alun Ujung Berung. Ya, betul. Ada berapa kelurahan di sini? 5. Pak Bagus atau siapa namanya? Ini luar biasa mitra diskusi kami di lapangan. Dengan siapa, Pak? Agus Gunadi. Pak Agus. Ini kebetulan dia jadi ketua LPM, Pak, mitra baik kami. Oh, Nah, LPM di sini, di sini, di Kelurahan Nah, Cigending. Ya, Kelurahan Cigending. Alhamdulillah. Beliau ketuanya. Rapatnya dengan ya. Ini Bulura. Buluranya ada, mana buluranya nih? Oh, lagi. Ibu siapa? Ini buluranya. Ibu Sarang. Ini Mbak Bu Ekbang. Jajaran kami, Pak, kasih Oh, di ekonomi ini ya, di pembangunan ya, dari kelurahan. ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Wah, Bulura boleh dia Bulura. Bangga. Sakantenan, alhamdulillah. Ya. Saya insyaallah. Terus sabaraha tahun lurah di dia? Di dia teh pada 4 tahun. Pada 4 tahun. 4 tahun lebih lah. Biasanya sabaraha tahun? Itu teh relatif, Pak. Kalau lurah di Kota Bandung itu ada yang di atas 5 tahun, ada. Jadi gimana maksudnya, kadang-kadang ada yang 3 tahun udah pindah lagi gitu. Jadi tidak sama antara lurah yang satu dengan yang lainnya. Jadi tergantung kebijakan ya. Kayaknya seperti itu, Pak. Dari itu. Jumlah kelurahannya. Kecuali perangkat kelurahan ya. Kalau perangkat kelurahan bisa lama. Ada, ya ada yang lama. Iya, ada mutasi juga. Kalau perangkat kelurahan tidak seluruhnya PNS atau PNS semuanya ya? PNS semuanya tak, kecuali tenaga IT, Pak. Yang pembantu Yang pembantu ya, itu biasanya itu outsourcing non PNS, ya? Pak. Outsource ya? Ya, itu non PNS. Kalau LPM dipilih? Dipilih langsung oleh warga. BPD juga? Ya, terus yang dipilih-pilih itu Pak RW, BKM, PRT. PRT. Gitu, ya dipilih semua itu, Pak. Yang kesemuanya itu menjadi LPM kemudian BPD juga. Ada BPD ya, BPK atau apa namanya istilahnya kalau di kelurahan? Kalau di tingkat desa, Pak. Kalau itu, di desa kan ada BPD. Ya, kalau di tingkat kelurahan kota, apa? LPM, Pak. Hanya LPM ya, saja. Tidak ada lagi, hanya LPM. BKM. Paling BKM ada. Itu kalau BKM sebagai istilahnya mediator kegiatan pembangunan infrastruktur yang muara anggarannya dari PURI, yang dari pusat, Pak. Itu masuk ke BKM, Pak ya. BKM ya. Kalau LPM mah pergerakannya dari APBD, dari tingkat kota, Pak. Bersama-sama kami. Kalau LPM. Kalau ya. LPM. Itu, Pak. Jadi peranannya beda dalam pengelolaan anggarannya. Saya terus serang saja kalau kelurahan agak kurang ini. Iya, betul. Kurang intens mengikuti perkembangan karena saya lebih banyak ke desa. Desa, Pak ya. Walaupun sebenarnya ya kelurahan desa itu kan sebenarnya itu masalah tempat aja ya. Betul, kalau betul. fungsi dan peranannya ya hampir sama tidak jauh berbeda. Urusan pemerintahan betul. Kemudian pengembangan masyarakatnya dan lain-lainnya juga hampir sama prinsipnya ya. Betul. Nah sementara ini kalau kelurahan masuk ke undang-undang mana? Masuk ke undang-undang desa juga enggak? Beda, Pak. Kayaknya kalau kelurahan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Iya, betul, Pak.
Tidak ada hubungan dengan Kementerian Desa ya? Tidak, Sama tidak. sekali tidak ada. Yang kelurahannya tidak ya. Makanya pada saat kami menerima bantuan dari Pak Jokowi tentang dana desa, itu beda nominalnya Pak. Kalau desa mah kan lebih besar tuh Pak. Ya, desa Kalau- ada nilai 1. Ya, kalau tingkat Kelurahan. kelurahan, nah di sini kami 300-an ya? ya 360. 360 ya, 360. 360 juta Pak. Karena kalau di tingkat kota ada PIPPK istilahnya dari APBD. Nah, disandingkan dengan itu yang dari pusat. Jadi Yes, yes. Orang ninggal itu. Ini Pak, atas belum? ya. Ini Pak RW-nya. Ini regenerasi. Ini Pak RW baru. Dulunya ini Pak. Ini. Bagus. Nah. Sekarang Pak Iwan ya? Pak Iwan ya. Ini jadi apa? Jadi kompos ya? ya. Yang kompos jadinya udah ada Pak. Oh iya. Udah jadi. Ya. Udah 40 hari. Baru mana? Ini sudah jadi. Ya, Ini dari serbuk gergaji. ya. Jadi pakai metode Campuran. ini Pak, open window ditumpuk. Ya. Si komposisinya yang paling bawah itu Serbuk. bagas, Mm-mm. ya serbuk gergaji, terus daun-daun kering. Nah di atasnya itu kotoran hewan dulu, terus organik yang dari masyarakat, yang dari Ini langsung sisa-sisa. buat ini ya, buat media ya. Iya, media media. tanam langsung. Betul. Nah, Alhamdulillah. Kalau ini masih terpakai enggak? masih ini apa? Sistem pengomposan. Pengomposan ya, Iya, pengomposan pengomposan. sampah, Pak. Jadi selain metode open window, Loseda ya. loseda juga media Lodong sisa dapur. ini, Pak, remu komposter. Loseda lodong sesa. Loseta singkatan Lodong sesa. lodong sesa dapur. Coba coba tinggal lodong sesa dapur. Loseda. Ini juga sama sih Pak, ininya komposisinya campuran juga. mohon. Nah, ini Nah, ini hasilnya Pak. Ini nah, alhamdulillah ini untuk dari pupuknya ke kompos situ. sendiri, hasil sendiri alhamdulillah. Udah pada jadi. Ini sudah berapa hari? Ini kita dari Desember mulai itu Pak. Ya, berarti Intens. ya. Ini kan kalau metode ini Desember matangnya berarti. 40 hari Pak. Iya. 40 hari. Itu kalau itu hanya buat mencacah aja. Iya, Sementara Mencacah ya atau mengaduk? masih. mencacah Pak. Mencacah ya. Hanya mencacah aja Mencacah ya. aja. Mencacah. 30 juta saat ini semua. Dengan mesin Ya. saja atau dengan semuanya? Ini keberadaan sarana ini Pak, diesel dan mesin pencacahnya itu saya dorong dari pendanaan pusat DAU. Ya. Alhamdulillah Dan kerjasama yang semua. baik dengan ini nih mitra Pak Ya, LPM dengan dan Pak RW. LPM, ya, Pak RW. Nah, saya dorong untuk belanja ini Pak, mesin. Alhamdulillah bisa digunakan dengan Ini baik oleh Pak RW. setiap RW ada. Belum semuanya Pak, belum. Ini baru ini yang masih jalan ya, yang sedang jalan ini. Nah, RW lainnya mudah-mudahan yang saya harapkan saat ini DAU-nya ada lagi gitu Pak. Mudah-mudahan Dari insya Jakarta, Allah. dari pusat. Karena sampai saat ini belum ada Pak, itu DAU-nya belum muncul lagi. Nah, Betul, sekarang lagi diambil sama COVID dulu. iya. Sadayana. Ya. Nah, diupayakan ke depan insya Allah Pak, kalau Ya, DAU topikkan muncul dulu. kembali, setiap RW memiliki seperti ini. Kontenan, insya Allah ya. Ya, jadi Didorong ini- sama anggota dewan, Iya, betul ya, Pak. perwakilan rakyat terutama. Karena dengan hadirnya ini Pak, pergerakan masyarakat di lingkup RW punya kesibukan Pak. Punya kesibukan gitu Pak, tiap minggunya tuh 2 minggu sekali rame di sini. Ini Yang masih memilah. di sini atau sudah dijual belum? Ada yang Ada yang sudah dijual. Paling yang sudah juga. dijual pupuk dan itu ya apa? pupuk sama mall. Mall, heeh, airnya itu Yang, Pak. yang mall yang mana ini? Pak RT punten. Mall. Ada contoh mallnya, A. Lu botol. Ya, contoh mallnya. 2 botol kilo botol. Kalau yang di situ, saya di mana? Yang Jalan Madura itu relatif apa ya? Memang relatif rapi banget gitu. Dan itu pakai motekar. Kalau itu sudah pengolahan, cuman tidak ada mesin begini. Nah, ini
kita selain produksi kompos juga produksi mol kan. Ya, Ya, dari mol. air kelapa, air beras, Ya, gula merah, betul. sama sisa-sisa makanan. Sisa makanan ya. Ya, Sekarang ada namanya ekoenzim. iya, iya. Ekoenzim juga bisa, Kang. Koenzim. Ekoenzim lebih simple. Kalau ekoenzim itu kan cukup dengan gula merah, Ya, air, kemudian sisa buah-buahan. sisa buah-buahannya. Ya, sisa aja, sisa buah-buahan dari sisa-sisa, terutama sisa buah-buahan, sisa cangkang-cangkang buah tuh. Ya. Itu kan kalau di sini dekat pasar tinggal dikumpulin, wah. Cuman memang usianya bisa 3 bulan. Cuman yang 3 bulan itu sama ya, bagus ini hasilnya. Nanti ada namanya klasik enzim. Kalau klasik enzim itu buat diminum. Klasik enzim. Iya. Ngomong-ngomong klasik enzim saya kemana Pak Dede? Ya itu saya beli 1 botol tuh 200.000. Klasik enzim, Pak. Klasik enzim memang pakai madu. Oh, campur madu ya Pak ya? Jadi ya seperti gitu, 10 liter air, madunya 1 liter, Ya. terus nanti buahnya buah-buah bagus, bukan buah sisa. Artinya kalaupun ada buah yang sudah busuk sih enggak gitu Bu ya. Nah itu yang sudah layu lah, nah itu bagus dimasukkan ke situ. Nah itu usianya makin lama makin bagus, rata-rata 6 bulan, bisa sampai 1 tahun. Betul, jadi 1 tahun ya. Nah kalau itu 1 tahun di sini itu jualan ekoenzim luar biasa. Kalau ekoenzim kan nanti buat tumbuhan lagi, tapi kalau klasik enzim tuh buat orang. Ya, ya ini juga baru pengetahuan aja. Tapi saya sudah mencoba klasik enzimnya. Ada orang sengaja beli apa buah-buahan gitu yang segar-segar, terus dimakan sebagian, nanti sisa yang sudah 2-3 hari sebelum busuk baru dicacal, dimasukkan ke itu. Mudah aja kayak ini bikinnya sih. Ya dimasukkan ke galon tuh 10 liter kan galon 119 kan, ya ambil 10 liter tambah itu, terus tambah itu 3 kilo. Ya biasanya 3 1 3 10. Jadi kalau 1 liter itu ininya madunya, terus itunya 3 kilo, buah-buahannya airnya 10. Airnya 10. Yang begini juga kecil juga sama, 1, 3, 10 gitu. Kalau mau dikurang misalkan 1/3 gitu juga bisa 1/3, ya 1/3 1 misalkan dibagi 3 literan. Ya kan ada yang 5 liter itu bisa juga. Itu bisa diuji coba, cuman kalau itu waktunya lama. Dan itu khasiatnya banyak kemana-mana. Buat ibu-ibu, Amin. daya tahan tubuh segala macam bagus. Insya Allah Sebenarnya ya, Pak RW potensinya ya, banyak kedepannya sekali. ya. Potensi kita ya, negara kita ini luar biasa kan Betul. Pak Lurah. Sehingga ada tagline saya itu, kita ini tidak layak miskin. Betul. Nggak ada cerita kita Nggak ada miskin. layak. Coba kalau ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan tuh nggak ada cerita kita miskin tuh, nggak ada. Semuanya potensial. Yang ada ya punten cuman kemalasan saja. Makanya saya senang ketemu Pak RW sama Pak Lurah yang selalu jalan kayak gini, yang begini yang bisa membangkitkan ekonomi umatnya. Amin. Tapi punten yang kalau diam saja, Pemda juga kalau diam saja di kantor, cuma tanda tangan ya tidak akan produktif Bu, negeri Betul. itu nggak. Padahal saya keliling ya se-Jawa Barat, walaupun belum banyak, tapi potensi itu sudah tergali banyak luar biasa. Ya kayak ini mungkin hari ini punten warungnya. Penyimpanan. Penyimpanan. Sampah organik. Ini kan nanti ke depan bisa ditembok. Iya. Ya memang Iya. kalau di tingkat kota Pak Haji mengenai lahan kadang-kadang itu juga jadi bahan pertimbangan. Benar. Kami selalu diskusi dan alhamdulillah diantaranya
ada gitu yang bisa Ada dimanfaatkan, sebenarnya, selalu dimaksimalkan. ada. Oh. Ruang terbuka itu Ya, kan, betul. kalau ruang terbuka itu dimanfaatkan buat yang produktif seperti ini kan jauh lebih bagus Betul. daripada hanya taman ya. Tuh. Kalau dengan begini kan produktif, menghasilkan banyak hal yang sama. Belum bicara SDM tadi Pak Lurah, berapa? 18.000 ya? Ya. Kurang itunya kakaknya. Ya, Jiwanya. kurang lebih. Kalau jiwa 14. Oh jiwanya 14.000 14.000, lebih atas. kalau kakaknya Ya, sekitar kurang 8 lebih, ya, 8.000. Itu 8.000 saya suka ngobrol nih dengan potensi-potensi asal bagaimana caranya kalau kita bisa, kalau kita kan dulu ada perelek ya, ada Tuh. iuran. Ah, Saya hanya menghitung Kang, ya, apalagi di kelurahan Ya. ya, Pak. Kalau saja yang bisa dikonsolidasikan terutama di bagian Kesbang nih. Kesbang atau apa? Ekbang, Ekbang ya. ekonomi pembangunan. Nah, kalau tadi kan kesejahteraan pembangunan, kalau ini ekonomi. Ekonomi berbasis charity tadi itu kan. Betul. Di RW aja mulai. Asal ada kesadaran masyarakat, terutama dari Pak Lurah itu juga jalan-jalan bisa dikonsolidasikan. Dari 8.000 itu kan cukup 5.000. 5.000 kali 2.000 aja sehari. Kalau 2.000 nya sakit sadinten biasa maunya tuh. Biasanya Ya. aya eta teh aya nah tuh tilas aqua ceploskeun 2.000 bisa dikempelkeun. Coba lamun 2.000 aya 5.000 kepala keluarga sabaraha. Sana sabaraha itu. Atas 10 juta. 10 juta 10 juta kira langkung. 10 juta teh sadinten. Sadinten. Nah, 30 dinten, 200 juta. Langkung ageng ti dieu eta namanya sasasi. Satahun 3,6 miliar. Jadi mau ngagantungkeun ka pamarentah mau. Betul. Dari situ saja kita sudah bisa. Harus Bu, sok. Jangan jadi teori ini kita Iya. ngawitan ti Pak Agusnya, RW Pak Agus. Pak Iwan. Tos ngawitan. Alhamdulillah Nah, Pak Haji di RW ini mah tos berjalan. Yang paling penting dana itu terorganisasikan dengan baik. Terorganisasi dengan baik. Kalau saya kemarin supaya akuntabel ya Bu ya, akuntabilitasnya sangat terjamin kerjasama dengan pihak perbankan. Saya kemarin sudah kerjasama dengan BJB Syariah. Jadi nanti setiap Bapak misalkan nih, kan nyimpen tuh Kang, unggal dinten, kan katakanlah sasasi 50.000 kan jatuh. Storekan nih ke bank nage bank virtual account. Jadi setiap orang apalagi sampai 5.000 itu ada virtual account-nya gitu. Dana itu kelihatan masuk berapa, terus nanti tinggal pihak kelurahan yang akan mengalokasikan, tahu juga kemana-kemananya dana itu gitu. Jadi insya Allah mau istilahnya mau katilep ku batur gitu. Jadi akan konsol. Nah, ini kedah. Tos ngawitan di RW. Syukur alhamdulillah. Nah, saya nanti kita tahun seberapa? 2017. 2017. nah ini nanti kita Filosofi ini pangkar. saya ayeuna tos sabaraha nu terlibat kenceleng. Setiap rumah sudah ada. Nah, terus penghasilannya tiap bulan berapa? Jadi setiap hari diusahakan masyarakat untuk mengenceleng 500 rupiah. Jadi total semua 15.000 Ya, itu per bulan. Ya. Ya, jadi kita tarik semua RT 15.000. Nanti setor dibagi buat ke Pak RW untuk ke kas RT sebagian. Jadi pembagiannya kalau nggak salah 70-30 ya. Jadi 70 ke kas RW, yang 30 ke RT. 70 kegunaannya buat ini Pak. Nih yang tertera di sini untuk bansos yang sakit, anu 70 teh. Iya. Dari 2017 itu kita udah mulai. Pak Cep lihat Cep, ini satu pembelajaran ya berharga sekali. Filosofinya teh setiap perelek. Dan ini ada filosofi pereleknya seperti ini. Dan ya semuanya ya IGC berarti tidak pernah bermimpi
Justru ini sebuah kenyataan, IGC itu Indonesia Global Charity. Jadi saya sedang mendevelop, mengembangkan startup lah Kang. Sebuah lembaga yang bagaimana kita mensinergikan tadi, mensinergikan potensi-potensi kebangsaan, ya, keumatan. Nah itu, ininya nih Pak Acep satu lagi. Depannya. Depannya. Ini luar biasa tentang kewilayahan. Nah, ini contoh konkret bahwa charity itu bukan sesuatu yang sederhana hasilnya ya. Tinggal dikembangkan di tingkat kelurahan. Tuh, kalau satu kelurahan tadi angkanya gede 3,6 miliar. 3,6 miliar setahun tuh udah selesai itu tiap RW ya. Setahun ini selesai. Memang ya punten anu kasuhun teh Kang Karna ya. Siap. Ya tinggal tiap minggu aja kuriling masyarakat kumaha kencelengna kita eta we nu diwiridkeun. Siap. Insyaallah. Oh, nah, itu teh wiridan hari karena Allah ada pasti jantan wiridan bagian kan ngemutan. Ya, 2 malaikat setiap hari itu kan berdoa. Yang satu doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan yang kepada yang infak itu pengganti. Jadi tong gagabah teh 500 teh nyemplung ke teh didoakan ke malaikat gitu ya. 500 sok sanes-sanesna kalau 1.000 500 500 gitu. Doa malaikat dengan 500. Kiai saja yang didoa kalau anu ngadoakeun kiai ke kadang-kadang 100.000-nya. Ya anu ngadoakeun malaikat. Malaikat mah suci, bersih, tidak pernah berdosa, pasti diijabah ku Allah. Jadi aku diberi 500. Kasarnya kira-kira gitu ya. Betul, Pak. Dan nanti kita bisa dialog ya Pak Agus dengan masyarakat Pak Iwan ya. Jadi konsep ini terus harus bergerak. Amin ya. Karena kalau sudah bergerak terutama dari Ekbang, jadikan ekonomi berbasis charity. Karena ekonomi berbasis charity itu dahsyat hasilnya. Yang bisa mengalahkan itu riba itu cuman sodako. Bukan jual beli. Kalau jual beli mah kan kita selalu ngitung untung rugi. Kalau sodako ya istilah untung rugi. Ya ada untung wae. Sodako mah untung terus. Karena tidak pernah kalau namanya sodako itu berpikir untung rugi. Yang ada pasti untung. Dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmatnya berketuhanan yang Maha Esa. Kalau negara kita tidak berketuhanan yang Maha Esa, ateis, komunis, susah. Tidak punya pijakan. Kalau kita punya pijakan, dan pijakan ini real nyata. Kenyataannya adalah kematian. Ini jadi ceramah sana sih. Tahu ya? Tawasob bil haq, tawasob bis sabr. Saling ngemutan ya Bu ya, Pak Lurah. Ya saya berdoa mudah-mudahan ke depan juga bisa berkontribusi ya nanti bersama-sama. Ada satu lagi ini kan beras barokah. Beras barokah. Sama perlek beas mau perlek arpa. Malima abdi mah upami di IGC itu ingin mengembangkan. Nanti kan kalau sudah surplus di sini Kang, ayo kita bantu desa. Dengan apa misalkan RW ini punya binaan satu desa di desa mana gitu. Punten. Apalagi bahasa keren kan G2G. Kalau ini kan kelurahan dan desa gitu. Betul. Saling bersaudara. Kan ada istilah sister village gitu ya. Kan ada sister city-nya. Ada duduluran dari sisi kota, orang mah duduluran dari sisi kelurahan dan desa. Nah, kalau ada surplus tadi dana, apalagi ada nilai 3,6 miliar, 1 miliarnya ke desa. Untuk apa? Tanam padi bisa. Nanti padinya dia angkut ke orang tadi. Jadi seluruh warga di sini minimal sebulan berapa hari gitu atau selama panen itu tercover urusan berasnya. Dan beras yang kita kembangkan juga semacam beras-beras yang super organik lagi kan. Kembali nyobian di Buniseri saya bisa ada jenis nutrisi namanya teh upami di umumnya sangkuriang, tapi kami mencoba dengan nama bio nutrisi sekian santang.
Nah, itu hasilnya bagus, lebih cepat 20 hari. Biasanya orang panen itu 3,5 bulan misalkan, ini 2,5 bulan itu sudah panen kemarin. Memang tanahnya bagus, ditambah dengan nutrisinya bagus. Ya, ini pun jadi pepanasan di dia. Saya terus paling di itu tuh Pak Haji, Pak Acip ini coba lihat nih hasil. Kalau ini itu ya Kang ya, bayam sanes. Binahong, Pak. Oh binahong. Tapi sami ya nama sadayan. Nanti hijau seperti sekian. Kawit nama iya no. Abdi gaduh di Depok tuh binahong aguk Kang Ian. Oh. Iya agak. Ngeluhurna ge sami binahong. Ini kirang perawatan aja. Iya. Iuran warga tapi bukan Kantun ieu eri lele di mana eta produksi lele? Lele. Boleh. Boleh. Makanya kan boleh. Di Aliko Pak di Oh lele RT hiji. Oh. Di Pak Haji Agus itu. Pak Haji Agus berapa ini? Setiap bulan? Seberapa pula? Asli nama. Eta Pak RW. Kalau kita makan ini di abonnya sih Pak. Abonnya. Oh hanya abonnya. Tapi itunya apa? Ekonomi warga Lelenya. Lelenya enggak dikelola oleh RW. Warga masing-masing. Baru dimulai. Ada warga. Kita masih ambil dari luar. Oh ambil dari luar. Karena lahannya sih kalau di sini Kan ada yang itu yang pakai ember itu. Ya. Apa namanya? dampernya. Yang di ember. Budaya lele dalam ember. Damper ya. Iya. Itu juga bisa dirintis. Yang dana tadi bisa masuk ke situ. Misalkan bulan ini berapa rumah. Nanti kan sekian bulan ketutup semuanya, jadi setiap rumah bisa menghasilkan lele. Ya. Dan itu kan bisa diproduksi. Kan harus mempertimbangkan pasokan. Itu ngomong-ngomong omsetnya berapa itu? Abole. Boleh. Omsetnya berapa sedang ibu omset berapa aja ibu? Kadana Ibu Ekbang kan harus mulai menghitung itu jadi potensi ekonomi. Bukan sekedar cemilan, apalagi 10 ya kan? Bukan sekedar cemilan gitu. Mohon. Ini atur nuhun ya. Insyaallah saya bisa nyontoh nanti dari sini. Tapi ide itu sudah sama-sama kita mulai ya. Tapi tadi tinggal organisasinya. Bagaimana? Kan tadi ya, kalau tercecer di RW kan tidak besar hasilnya. Tapi kalau dihimpun ke kelurahan, kita bisa arisan ini. Misalkan bulan ini RW ini dapat 1 miliar bulan ini. Itu luar biasa kan. Amin ya. Ya, siap. Itu penting kalau terorganisasi di tingkat kelurahan. Mudah-mudahan nanti itu saya diedukasi, didiskusikan dengan forum RW karena di kami juga ada forum RW Pak Haji. Forum RW, kita berbagi ide, berbagi pandangan. Kalau pilot projectnya udah. Itu keluar. Paling itu udah ayo. Ya sedikit cekap kan. Iya. Itu makanan tradisional. Halo, ini makanan tradisional. Enggak. Paling itu tuh mangga Pak Haji. Itu aya itu tuh anu aneh-aneh. Iya, saya kesini kan Tali full kulub. Kuluban maksudnya teh. Mangga menyatukan potensi kulub. Iya, aya kulub hayam, kulub. Mangga tuh, kulub huy. Mangga tuh Pak Kades ini. Mangga itu Pak LPM. Ngobrol sambil ngobrol di dia. Nah, gitu lah. Caina teh. Oh, mohon, mangga. Ada di dalam.
lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.